warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Muhammad Wahyu Hamidjaya, STMM, nomor induk dosen nasional 04 06 11 93 01. Saya merupakan dosen tetap program studi manajemen Universitas Nusa Putra sejak tahun 2021. Kepakaran keilmuan saya adalah di bidang manajemen pemasaran. Sebagai dosen sudah menjadi kewajiban saya untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, dari mulai pengajaran, penelitian, hingga pengabdian masyarakat. Dalam kesempatan ini, Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya mendeskripsikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh sebagai salah satu syarat pemenuhan proses penilaian yaitu mata kuliah manajemen pemasaran. Mata kuliah manajemen pemasaran merupakan mata kuliah wajib yang nantinya untuk menjadi bekal mahasiswa untuk menentukan konsentrasi sesuai dengan peminatannya. Mata kuliah manajemen pemasaran merupakan salah satu mata kuliah yang diampu mahasiswa pada semester 3 dengan bobot 3 SKS. Setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang konsep-konsep dasar pemasaran dan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam konteks bisnis yang beragam. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diajak untuk memahami pentingnya pemasaran sebagai sebuah proses yang berorientasi kepada konsumen dan bagaimana pemasaran dapat menciptakan nilai bagi konsumen, perusahaan, dan masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran ini terdiri dari 4, yaitu memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip dalam manajemen pemasaran. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan serta perilaku konsumen untuk mengembangkan strategi pemasaran yang tepat. Ketiga, mampu menerapkan strategi pemasaran yang efektif di dalam konteks bisnis. Dan yang keempat, terakhir, adalah mengkomunikasikan ide-ide pemasaran secara efektif melalui penggunaan media dan alat pemasaran yang relevan. Bapak Ibu, pola pengajaran mata kuliah ini menggunakan pola DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pembelajaran ini menggunakan pendekatan Student Centered Learning dan juga Problem Based Learning dengan metode ceramah tatap muka, diskusi tatap muka, e-learning, live discussion, serta membuat sebuah project. Proses delivery disampaikan melalui tatap muka penyampaian materi secara online maupun offline. Proses delivery ini menggunakan juga platform yang sudah disediakan oleh universitas, yaitu melalui Edlib, Siakad, dan Sumo. Media pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran ini terdiri dari PowerPoint materi, buku referensi, jurnal, video pembelajaran, dan juga beberapa film yang relevan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang bagaimana manajemen pemasaran. Referensi utama yang digunakan di dalam mata kuliah ini adalah buku Principle of Marketing dari Philip Kotler dan Armstrong tahun 2021 serta Marketing 6.0 The Future is Immersive yang dibuat atau pengarangnya adalah Bapak Hermawan Kartajaya serta Philip Kotler dan Iwan Setiawan. Sebagai penjabaran dan juga strategi pencapaian pembelajaran yang sudah ditentukan oleh universitas dan juga kurikulum program studi, sehingga mata kuliah ini terbagi di dalam 14 pertemuan, ditambah 2 yaitu UTS dan UAS, sehingga total pertemuan di dalam mata kuliah ini adalah 16 pertemuan. Pola interaksi di dalam mata kuliah ini menggunakan pola diskusi tanya jawab serta mahasiswa diminta untuk membuat sebuah proyek secara berkelompok. Sehingga interaksi dosen dengan mahasiswa serta interaksi mahasiswa dengan mahasiswa mampu membangun pemahaman yang komprehensif di dalam mata kuliah ini. Setiap interaksi di dalam mata kuliah ini selalu saya hargai dengan pemberian nilai tambah kepada mahasiswa yang aktif berdiskusi dan juga termasuk pendekatan pertanyaan yang dilontarkan kepada mahasiswa sebagai pemantik diskusi dalam setiap pertemuannya. Lalu juga Bapak Ibu semua, pola asesmen dalam pengajaran mata kuliah ini juga dilakukan pada setiap pertemuan dengan adanya tugas dan kuis pada setiap sesi pembelajaran. Itu juga merupakan tahapan atau proses asesmen di dalam mata kuliah ini. Tugas dititik beratkan kepada orientasi recall, pemahaman materi, serta case study yang happening, yang sesuai, yang relevan di dalam materi ajar yang disampaikan. Untuk kuis, lebih dititik beratkan kepada pemahaman materi,
dengan disampaikan atau diuji, dievaluasi melalui pilihan ganda. UTS dan UAS tentunya merepresentasikan bagaimana capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pada dasarnya UTS dan UAS lebih banyak kepada problem solving, case study. Bobot penilaian sebagai indikator keberhasilan dan juga indikator capaian para mahasiswa terdiri dari 6 aspek. Pertama adalah kehadiran dengan bobot 10%, kuis dan tugas setiap sesi memiliki bobot 15%, project memiliki bobot 20%, diskusi dan keaktifan 10%, UTS 20%, dan UAS 25%. Adalah bagaimana cara kerja, delivery, interaction, dan assessment di dalam mata kuliah ini. Mungkin cukup sekian deskripsi pengajaran di dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga atensi dari Bapak Ibu, sehingga setelah deskripsi ini izinkan saya menyampaikan proses micro teaching secara daring sebagai gambaran proses pengajaran di dalam mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om santi santi om. Salam adalah bagaimana cara kerja delivery. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Oke, Amin. Alhamdulillah sehat Pak. alhamdulillah. Oke. Baik teman-teman semua, jadi di sesi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana manajemen pemasaran, begitu ya. Jadi ada beberapa hal yang nantinya kita sama-sama berdiskusi terkait dengan manajemen pemasaran. Oke, kira-kira siapa yang eh, tahu tentang pemasaran itu apa sih kira-kira? Ada yang tahu teman-teman? Kita sering dengar namanya pemasaran. Tapi secara arti itu tuh apa sih pemasaran itu? Ada yang tahu? Kang Ilham mungkin? I, i- Pak, kayak Oke. Suatu Dari siapa? transaksi Pak, Teh Vini? penjualan. Oke, Kang Ilham gimana Kang Ilham? Izin, Ilham aja dulu. Transaksi atau penjualan Pak. Ada suaranya nggak sih? Oke. Berkaitan dengan penjualan. Terus Teh Vini apa kira-kira? Pemasaran tuh jadi kayak lebih memastikan produk atau layanannya bisa sampai dan diminati sama pelanggan sih. Terus kan Oke. ada manajemennya juga. Berarti harus diruntuin kayak ada cara-caranya buat pemasaran yang benar biar dikonsumsi sama sama produsen gitu. Oke. Terus dari Teh Tanzila, kira-kira seperti apa pemasaran ini? sejauh pembelajaran ini kayak bagaimana cara penyampaian dari baik misalnya dari tim marketing menyampaikan perihal tadi terkait produknya seperti yang dikatakan Teh ini, bagaimana penyampaian kepada pelanggannya, jadi pelanggan tahu apa terkait produk yang kita miliki. Baik. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau disampaikan? Kira-kira apa berkaitan dengan definisi pemasaran? Tadi kalau boleh saya poin per poin tadi menurut Kang Ilham itu berkaitan dengan penjualan. Lalu dari Teh Vini tadi berkaitan dengan bagaimana nilai pelanggannya, gitu ya. Terus dari Teh Tanzila, apa tadi Teh Tanzila berkaitan dengan apa pemasaran itu? Suaranya masih di off, Teh Tanzila? Itu Pak, penyampaian cara produk kepada pelanggan, Oke, mengkomunikasikan suatu produk yang kita produk, miliki. gitu ya. Oke. Terus apa lagi kira-kira teman-teman? Jadi teman-teman semua, pemasaran itu adalah serangkaian aktivitas, gitu ya. Jadi aktivitas seperti apa pemasaran itu? Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Jadi yang namanya pemasaran itu bukan hanya menjual sebuah produk, tapi produk pun harus bernilai bagi pelanggan, gitu ya. Bisa jadi sebuah perusahaan itu membuat sebuah produk, tapi nggak laku, gitu ya. Nah itu adalah fungsi dari pemasaran. Bahkan beberapa praktisi itu menyatakan bahwa tidak ada di dunia ini produk yang tidak laku. Yang ada apa? Yang ada adalah pemasarannya yang tidak tepat, gitu ya. Jadi cara mengkomunikasikan produk, cara bagaimana mentransfer suatu eh, informasi, gitu ya, itu tidak tepat sasaran. Nah, makanya kita harus mengetahui bagaimana sih manajemen pemasaran ini bekerja. Nah, jadi teman-teman semua, di sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pemasaran untuk menciptakan nilai pelanggan dan hubungan pelanggan. Jadi tujuannya kenapa kita belajar manajemen pemasaran di tahap satu ini adalah tujuannya bahwa mahasiswa memahami konsep dasar pemasaran, termasuk bagaimana nanti kita menentukan segmen pasar itu seperti apa.
menentukan target pasar itu seperti apa, menentukan diferensiasi produk. Apa artinya diferensiasi? Kira-kira yang teman-teman pahami, diferensiasi itu apa sih? Perbedaan produk, Perbedaan. perbedaan jenis produk. Betul, Kang Ilham. Jadi diferensiasi itu membedakan antara satu produk dengan produk yang lain tentunya, gitu ya. Bahkan Panji Pragiwaksono pernah bilang, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Artinya apa? Sesuatu produk atau jasa yang punya pembeda, gitu ya, punya perbedaan walaupun sedikit, gitu ya, itu secara pemahaman konsumen atau yang ditangkap oleh konsumen itu menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah, gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas di sesi kali ini. Bagaimana perusahaan menciptakan nilai, baik itu nilai pelanggan, nilai tambah, dan lain sebagainya, gitu ya. Dan juga di sesi kali ini diharapkan teman-teman nanti paham tentang bagaimana strategi pemasaran itu bekerja, gitu ya. Nah, ini adalah outline pembelajaran kita di hari ini. Bagaimana tadi secara overview teman-teman sudah mengemukakan apa sih sebenarnya pemasaran ini atau marketing ini, bagaimana kita memahami pasar nantinya, hingga nanti kita bagaimana memahami strategi sebuah merek untuk menciptakan nilai pelanggan. Karena yang membedakan satu sama lain itu banyak hal, banyak faktor, gitu ya. Kenapa misalkan teman-teman lebih memilih sebuah brand tertentu dibanding dengan brand yang lain? Pasti ada faktor nilai di situ. Apakah itu lebih cepat, lebih bernilai secara personal, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat secara definisi pemasaran, jadi pemasaran ini adalah aktivitas rangkaian institusi, gitu ya, dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menghantarkan, menukar tawaran, gitu ya, adanya supply dan demand, hingga bagaimana dia menciptakan nilai bagi pelanggan, klien, dan masyarakat secara luas. Jadi ini adalah definisi pemasaran. Jadi teman-teman tadi sudah betul menyampaikan bahwa pemasaran itu bagaimana penjualan, gitu ya. Salah satu faktornya memang menjual, gitu ya, menukar tawaran. Lalu kata Tevi ini bagaimana menciptakan nilai, ada sesuatu yang berbeda. Maka dia bisa menciptakan sesuatu hal yang memang tadi lebih different, lebih beda dengan produk yang lain, gitu ya. Nah, sehingga memang di dalam proses pemasaran, makna menciptakan itu berarti memiliki makna yang sangat luas. Jadi nilai itu diciptakan dari apa sih kalau nilai pelanggan? Katakanlah misalkan Kang Ilham beranggapan bahwa suatu produk itu bernilai. Apa yang sebenarnya diciptakan oleh brand tersebut? Contoh misalkan, Kang Ilham ini memilih Grab misalkan, dibanding dengan Gojek. Kira-kira apa sih nilai pelanggan yang ditawarkan di Grab misalkan? Kira-kira apa Kang Ilham? Kenapa misalkan Kang Ilham memilih sebuah produk, katakanlah apa yang di-create oleh produk tersebut? Kang Eh, Ilham biasanya Paling konsumsi biasanya apa? eksklusivitas ya Pak. Gimana? Nah, kayaknya eksklusivitas itu kan Pak kalau di Grab rekening. Oke. Kayak di Grab kan itu banyak banyak diskon gitu Pak. Oke, baik, banyak diskon. Nah, ini dia menciptakan sebuah nilai, gitu ya. Jadi dia itu, Grab itu menciptakan nilai pelanggannya melalui banyak diskon. Walaupun katakanlah diskon tersebut itu berasal dari co-funding, ya. Jadi ada antara produsen atau mitra, gitu ya, ada dari konsumen dan lain sebagainya. Rata-rata seperti itu, gitu ya. Bahkan dulu saya pernah menganalisis ada penelitian, gitu ya, berkaitan dengan industri pos, gitu ya, pengantaran. Jadi memang sekarang ini banyak terjadi dalam tanda kutip praktik-praktik predatory pricing, gitu ya, yang banyak anggapan bahwa wah ini akan mematahkan bisnis yang lain, gitu ya. Padahal itu enggak, bukan predatory pricing, tapi apa? Tapi diskon itu diciptakan berkaitan dengan co-funding. Jadi setiap elemen atau ekosistem di dalam sebuah platform itu saling berkontribusi untuk meningkatkan minat belinya, gitu ya. Kayak misalkan kalau kita lihat di platform e-commerce, sekarang kan orang itu tergerak membeli di platform e-commerce karena adanya gratis ongkir. Nah, berarti nilai pelanggan di platform itu diciptakan dari free ongkirnya. Karena kecenderungannya orang Indonesia itu ingin belanja e-commerce, ingin belanja secara online, tapi gak mau bayar ongkir, gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat secara data, itu ada perbedaan, gitu ya. Perbedaan apa? Perbedaan antara sesi tanggal kembar dengan hari biasa, katakan. Nah, itu salah satunya bahwa produsen itu menciptakan sebuah nilai pelanggan. Nah, jadi ini adalah fungsi dari pemasaran atau definisi dari manajemen pemasaran. Nah, dalam kaitan pemasaran, di sini teman-teman harus memahami bagaimana perbedaan antara selling, marketing, dan juga branding. Itu orientasinya memiliki perbedaan. Jadi ada 3 tahapan. Ketika sebuah perusahaan baru untuk memperkenalkan produknya, maka perusahaan harus melakukan atau meningkatkan strategi sellingnya. Dari orang yang belum menggunakan menjadi menggunakan. Marketing adalah ketika masyarakat atau konsumen itu sudah menggunakan, dia
meningkatkan penggunaannya atau kuantitas penggunaannya lebih sering dan mereferensikan kepada orang lain gitu ya. Itu indikator bahwa marketing itu berjalan. Yang ketiga adalah branding. Bagaimana sebuah produk yang sudah dibeli oleh masyarakat memiliki nilai pride tersendiri gitu ya. Nilai katakanlah kebanggaan tersendiri. Kayak misalkan produk-produk luxury, katakanlah Lamborghini, lalu juga misalkan untuk jam tangan ada Philippe Patek dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu meningkatkan kegiatan branding begitu. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan pemasaran di dunia nyatanya seperti itu gitu ya. Nah, sampai di sini kira-kira teman-teman paham nggak bagaimana konsep dasar dari pemasaran yang tadi saya sampaikan? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa Pak. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat proses pemasaran ini ada 4 tahapan. Pertama adalah kita harus memahami kondisi pasar terlebih dahulu. Jadi tanpa kita memahami kondisi pasar, maka kemungkinan besar produk yang akan kita sampaikan, komunikasikan kepada konsumen itu akan terhambat, gitu ya. Jadi kondisi pasar itu berkaitan dengan potensi pasar. Kayak misalkan Kang Ilham punya sebuah produk, kira-kira mau dijual ke siapa sih? Atau sebelum membuat sebuah produk, Kang Ilham itu bertanya, siapa sih nanti pembelinya, gitu ya. Jangan-jangan ketika sebuah perusahaan membuat sebuah produk, ternyata tidak ada potensial buyernya, gitu ya. Maka orientasi pemasaran adalah market base. Jadi semua tergantung pada pasar, tergantung pada ada nggak sih potensi pasarnya, gitu ya. Jangan sampai katakanlah produk sudah ada, sudah jadi, tapi potensi pasarnya nggak ada, gitu ya. Nah itu yang bahaya. Yang kedua adalah prosesnya, gitu ya. Nah itu adalah proses pemasaran, begitu. Nah kalau kita lihat gimana sih cara perusahaan memahami kondisi pasar? Pertama adalah kita harus melihat kebutuhannya. Kira-kira teori kebutuhan Abraham Maslow ada berapa tingkatan, teman-teman? Ini berkaitan dengan teori kebutuhan. Kira-kira ada berapa tingkatan di mata kuliah pengantar manajemen? Apakah teman-teman masih ingat? Jadi kalau kita lihat teori Maslow itu pertama ada kebutuhan dasar, gitu ya. Kebutuhan psikis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, gitu ya. Kebutuhan bereksplorasi, gitu ya. Lalu juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Maka kalau kita lihat dalam memahami kondisi pasar, kita harus mengetahui kebutuhan pasar itu lagi butuh apa sih? Makanya kalau pemasaran itu harus bicara tentang need and wants, gitu ya. Maka orientasinya akan timbullah permintaan. Ketika sebuah perusahaan bisa mengetahui kebutuhan pasar itu kayak gimana, maka keinginan dan permintaan itu akan tercipta. Contoh, jadi kalau teman-teman perhatikan 2000 kurang lebih 2013 ya, gitu ya. Teman-teman baru mengenal yang namanya Gojek, Grab, ya aplikasi on demand lah katakanlah. Jadi apa sih kebutuhan masyarakat Indonesia di dalam mengakses transportasi umum, ya? Jadi itu berdasarkan pada pain point-nya. Dulu apa sih kendala orang mengakses transportasi umum? Pertama ngetem, gitu ya. Terus apalagi misalkan harga ojek itu tidak standar. Terus apalagi misalkan apa sih kendala-kendala dulu ketika orang naik ojek katakanlah teman-teman? Karena ada di satu Nggak ada tempat harga, gitu. Oke, harus dari nggak ada satu harga. pangkalan ke pangkalan lain gitu ya, nggak bisa lintas pangkalan. Terus apalagi? Katakanlah Nggak bisa tarifnya, lihat harga langsung. oh tidak bisa melihat harga, tidak ada transparansi gitu ya. Nah, dengan kebutuhan ini, perusahaan aplikasi transportasi online melihat ini merupakan sebuah permasalahan. Maka dia ciptakan nilai pelanggan dengan menggunakan teknologi gitu ya. Dengan menggunakan aplikasi yang mana banyak persoalan itu terselesaikan. Pertama dari sisi waktu, ada transparansi waktu gitu ya. Secara biaya ada transparansi biaya. Secara pemesanan bisa lewat aplikasi yang itu dilakukan secara real time gitu ya. Nah, maka dengan mengetahui kebutuhannya, perusahaan Gojek, perusahaan Grab gitu ya, perusahaan dulu Uber dan lain sebagainya, itu melihat sebagai sebuah pain point, sebuah kebutuhan. Maka dia menghadirkan yang namanya solusi gitu ya. Solusi berkaitan apa? Solusi berkaitan dengan penggunaan aplikasi untuk kendaraan transportasi online. Begitu. Pertama ngetem gitu ya. Terus apalagi misalkan harga ojek itu tidak standar. Terus apalagi misalkan. Tuh. Nah, terus juga kalau kita lihat keinginan yang namanya kondisi pasar terlihat gitu ya, maka dia juga memprofiling. Gimana sih sebenarnya keinginan konsumen tadi? Dia ingin cepat, dia ingin mudah, dia ingin murah, gitu ya.
Maka dengan adanya solusi produk dari perusahaan itu menciptakan permintaan, gitu ya. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Silakan jika ada yang mau bertanya. Bisa dipahami? Jadi itulah fungsi dari bagaimana perusahaan memahami kondisi pasar. Pertanyaannya, apakah ada perusahaan yang tidak melakukan analisis pasar terlebih dahulu? Menurut teman-teman, ada nggak perusahaan yang nggak melihat atau menganalisis pasar, terus dia membuat sebuah produk? Ada aja Pak, dengan misal dia melihat kemampuan dirinya sendiri, misalkan dia bisa beli bakso, sedangkan dia teh nggak bisa ngelihat kalau di daerah situ teh banyak yang jualan bakso gitu. Oke. Nah, jadi berkaitan dengan apa? Biasanya perusahaan yang tidak melihat kondisi pasar itu adalah biasanya industri-industri yang bersifat art gitu ya. Kayak misalkan seorang pelukis, dia tidak melihat kondisi pasar terlebih dahulu gitu ya. Pasar itu datang karena ada produknya gitu. Nah, sama ada beberapa kejadian. Di Amerika itu ada produsen namanya Rock Pets gitu ya. Pernah dengar teman-teman Rock Pets? Jadi binatang Nah, peliharaan tapi berbentuk batu gitu ya. Nah, itu adalah satu hal yang mind blowing gitu ya di dalam manajemen pemasaran. Karena ternyata orang Amerika itu senang yang aneh-aneh pertama. Kedua adalah ya ternyata ada orang gitu ya ketika peliharaannya adalah batu begitu ya, orang tertarik untuk memelihara. Ternyata apa? Ternyata itu menjadi sebuah kebutuhan. Pertama, pain point dari binatang peliharaan itu adalah gak mau merawat. Malas untuk misalkan ngemandiin, ngasih makan gitu ya, dan lain sebagainya perawatan. Maka Rock Pets ini menjadi solusi ternyata gitu ya. Walaupun itu nyeleneh katakanlah, berarti si perusahaan itu sudah menciptakan yang namanya nilai pelanggan gitu ya. Maka kalau kita lihat bahwa nilai pelanggan itu akan membantu memperkuat hubungan dengan pelanggannya, meningkatkan loyalitas. Kayak misalkan kalau Gojek itu tidak memiliki nilai pelanggan di mata pelanggannya, di mata konsumennya, maka tidak akan ada Gojek sampai bertahan selama ini gitu ya. Karena ada value. Nah, value ini bisa di-generate atau diberikan atau diciptakan melalui kualitas, melalui kepuasan, melalui kepercayaan, gitu ya. Nah, semua komponen ini harus dipertimbangkan dan ditingkatkan oleh perusahaan. Kenapa? Karena komponen-komponen ini yang mampu menciptakan nilai pelanggan. Maka di dalam manajemen pemasaran ke depan, seharusnya perusahaan itu terus meningkatkan nilai pelanggan, value creation, gitu ya. Jadi yang namanya pemasaran bukan hanya menjual, tapi bagaimana memberikan sebuah nilai, memberikan sebuah pembeda dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin? Silakan jika ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, baik. Tadi ada pertanyaan dari Teh Rifana. Nah, apakah berkaitan dengan pemasaran seperti apa yang tadi dijelaskan, itu adalah salah satu sebab atau faktor bahwa hari ini pasar tradisional kurang berdaya saing, begitu ya? Mungkin itu seperti itu ya, Teh Rifana. Baik, saya jelaskan, gitu. Jadi memang kalau kita lihat bagaimana pola pengembangan pasar tradisional saat ini, gitu ya, kenapa orang memilih pergi ke mall, begitu, daripada ke pasar tradisional, mungkin salah satu faktornya hal tersebut. Karena kalau kita lihat pasar tradisional itu jarang atau sangat kurang gitu ya melakukan upaya-upaya pemasaran atau kegiatan-kegiatan dari pemasaran begitu ya. Jadi akan kalah dengan mall, katakanlah mall itu setiap minggu pasti aja ada acara. Baik itu band, baik itu apa showcase gitu ya, baik itu namanya event-event tertentu gitu ya, baik itu tematik dan lain sebagainya. Nah, itu juga yang memang menjadi concern seharusnya. Bagaimana pemerintah itu meningkatkan kegiatan atau aktivitas-aktivitas pemasaran di pasar tradisional gitu ya. Kenapa salahnya sih misalkan di Sukabumi ada bazar makanan setiap Sabtu dan Minggu begitu ya. Itu dikomunikasikan kepada publik gimana caranya mengemas supaya publik itu kembali lagi belanja itu ke pasar tradisional gitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, makanya memang beberapa kali saya melakukan penelitian berkaitan dengan daya saing pasar tradisional, itu persepsi masyarakat terhadap pasar tradisional, khususnya Gen Z dan milenial, itu sangat rendah. Kenapa? Karena asumsinya pasar tradisional itu kotor, pasar tradisional itu bau, pasar tradisional itu secara produk itu belum ada transparansi, baik itu takaran, harga, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, maka ini sebetulnya PR besar, gitu ya, bagi kita semua bagaimana kita harus menghidupkan kembali pasar tradisional. Karena apa? Karena kalau kita lihat masyarakat yang yang berjualan di pasar tradisional itu banyak gitu ya. Dan bahkan orang-orang pun ketika misalkan kalau pasar tradisional rapi, tertata, transparan, bisa pakai QRIS gitu ya. Itu minat dari Gen Z dan milenial mungkin akan lebih tinggi. Di samping juga event-event pemasaran, event-event tertentu itu berada juga di pasar tradisional, gitu ya. Jadi teman-teman semua bahwa sebuah produk itu harus benar-benar ditentukan segmentasi pasarnya siapa. Jadi segmentasi pasar itu bisa di pilah-pilah gitu ya. Pertama berdasarkan demografis. Sama tadi kayak Teh Rifana bertanya, kenapa sih mall itu lebih banyak dikunjungi generasi milenial dan Z?
Karena secara selera juga berbeda. Makanya banyak industri sekarang harus bertransformasi. Kenapa? Karena segmentasi pasarnya berbeda. Indonesia sekarang itu dibanjiri namanya bonus demografis. Anak-anak mudanya, anak-anak pekerja atau pekerja maksudnya anak-anak muda yang sekarang di angkatan kerja itu banyak. Artinya apa? Artinya dia punya daya beli. Artinya dia punya kemampuan membayar. Seleranya harus terpenuhi gitu ya. Nah, itu adalah segmentasi pasar. Jadi segmentasi pasar itu pertama ditentukan oleh demografis. Maka tadi, kalau pasar tradisional saat ini sepi, maka pemerintah, apalagi khususnya pasar-pasar rakyat gitu ya, pasar-pasar di bawah perindustrian dan perdagangan, itu harus bertransformasi. Kenapa? Karena supaya pasar tradisional ke depan itu lebih digemari oleh kalangan muda. Contoh di Bandung itu ada namanya Hallway. Hallway itu di atas pasar tradisional gitu ya. Jadi kalau teman-teman ke Bandung itu silahkan mampir ke Hallway, itu pasar tradisional, atasnya anak-anak muda semua. Jadi di situ sering ada event, skateboard, dan lain sebagainya. Dan itu juga berpengaruh. Dengan kunjungan minat anak muda ke pasar itu lebih tinggi. Bahkan sekarang pasar itu bukan hanya tempat perdagangan gitu ya, terjadinya transaksi jual dan beli. Tapi sekarang juga pasar tradisional itu sudah menjadi pasar wisata, sudah menjadi destinasi wisata. Seperti di Solo kita lihat, di Jogja gitu ya. Maka semua organisasi saat ini ketika demografisnya itu berubah, landscape-nya, maka segmentasi pasarnya juga harus mengikuti. Yang kedua dari sisi geografis, itu juga harus diperhatikan. Karena geografis ini berkaitan dengan bagaimana budaya, bagaimana pola konsumsi. Yang setiap daerah itu berbeda-beda. Seperti misalkan di wilayah Kalimantan gitu ya. Letak geografis yang berbeda, nilai budayanya berbeda dengan di Pulau Jawa. Konsumsinya, pola konsumsinya berbeda. Kalau di Pulau Jawa katakanlah orang lebih banyak makan daging merah daripada ikan. Tapi kalau di Kalimantan itu lebih banyak orang makan ikan gitu ya. Lalu juga dari sisi psikografis. Psikografis itu behavior. Kayak kalau teman-teman pernah atau sering lihat orang-orang digital marketer gitu ya, itu melakukan iklan di sosial media, itu menggunakan psikografis. Bagaimana kecenderungan-kecenderungan orang itu membeli sebuah produk yang dia hasilkan. Katakanlah misalkan, kalau makanan pedas, kira-kira siapa segmentasi pasar utamanya? Pertama adalah wanita. Wanita usia 18 sampai 30 tahun. Yang kedua adalah orang yang suka nonton drama Korea misalkan. Jadi psikografis itu bicara tentang perilaku gitu ya. Bicara tentang psikologisnya, gimana sih kecenderungan psikologis terhadap pasar atau terhadap potensi pembelian dari produk yang kita hasilkan gitu ya. Nah, itu jadi seru pertemuan kali ini, memang pertemuan pertama gitu ya, tapi bahasannya sudah sangat-sangat menusuk gitu ya, sudah sangat tajam. Nanti kita akan lengkapi di sesi-sesi berikutnya begitu. Nah, jadi kalau saya summary-kan pertemuan hari ini adalah kita banyak belajar tentang apa itu pemasaran gitu ya. Bahwa yang harus teman-teman pikirkan atau pahami gitu ya, bahwa pemasaran itu bicara tentang nilai gitu ya. Jadi pemasaran itu tidak bisa sukses kalau di dalam sebuah produknya, di dalam sebuah prosesnya, di dalam sebuah komunikasinya, di dalam sebuah penawarannya tidak bernilai gitu ya. Maka yang namanya pemasaran itu pasti meningkatkan atau memberikan sebuah nilai kepada pelanggan. Terus poin utama di dalam pemasaran apa? Adalah market, pasar gitu ya. Pasar itu bukan pasar seperti apa gitu. Pasar dalam artian siapa yang mau membeli produk kita gitu ya. Lalu ada nggak orang yang mau membelinya? Gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan pasar? Seperti tadi, bagaimana kita menentukan segmentasi pasar, target pasar, nanti strateginya seperti apa? Nah, itu akan lebih kompleks gitu ya. Akan kita kuliti secara bersama di sesi-sesi selanjutnya gitu ya. Oke, baik teman-teman semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua, rekan-rekan semua. Pertama, jangan lupa untuk tugas dan kuisnya di Edlink. Teman-teman harus selesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Lalu juga nanti saya minta kepada ketua kelas untuk membagi kelompok-kelompok gitu ya. Karena kita satu semester ini akan membuat sebuah project. Jadi dari awal sampai akhir gitu ya. Setiap minggunya nanti di samping tugas mandiri nanti ada tugas berkelompok. Kita akan membuat sebuah project, yaitu project berkaitan dengan komunikasi pemasaran. Nanti teman-teman setiap kelompoknya diharuskan membuat sebuah iklan. Iklan untuk mengangkat produk-produk lokal di Sukabumi. Tadi ada saran, katakanlah, apa sih produk makanan yang tidak familiar gitu ya, seperti di wilayah-wilayah lain, ternyata produknya adalah enye gitu ya. Enye itu sebuah makanan gitu ya, makanan ringan berbentuk seperti keripik gitu ya, yang berbahan dasar singkong. Nah, itu kita coba angkat kembali gitu ya. Jadi teman-teman saya harapkan bisa mengangkat kembali eksistensi dari makanan enye gitu ya. Walaupun secara penamaan juga unik gitu ya. Nanti kita akan buat itu sebagai project begitu. Mudah-mudahan juga teman-teman nanti bisa seperti Maici gitu ya. Brand Maici itu kan awalnya dia besar dari tugas mata kuliah. Nah, itu juga yang menginspirasi saya supaya teman-teman nanti membuat sebuah project di dalam salah satu kelengkapan gitu ya untuk nilai dari mata kuliah ini. Baik, itu teman-teman semua saya kira kita cukupkan. Sehat selalu. Jangan lupa untuk tugas dan kuisnya diperhatikan dan jangan sampai lebih dari deadline yang sudah saya tentukan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.